wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dengan segala firman. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah taqasadah, taqasadah, taqan naim. Allah Karim. Puji lan syukur monggo tansah kita aturaken wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Kang pitulising atur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi Allah tansah paring dhateng kita sedaya nikmat ingkang boten saged kita etang saking kathahipun anggenipun panjenengan paring kanugrahan nikmat dhateng kita sami. Adik-adik, tahu nggak apa 4 nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita? Ya. Kalau mau tahu ya dikasih informasi. Akbarun nikmah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman yang menghujam kuat di hati kita, menjadikan kita semangat beramal soleh, berislam, apalagi sehat dan umur panjang. Ibu-ibu sihat ya bunyi? Alhamdulillah. Iman ada kami mau yang imannya palsu, kuatnya lemah. Ada ngaku beriman pada Allah tapi dicampur-campur dengan keyakinan yang aneh berbeda ya. Ada yang katanya Islamnya asli, ternyata Islamnya belum sungguh-sungguh, belum totalitas, malah disebut mendustakan agama. Katanya Islam, tapi kok sama anak yatim mencari celah, rugi dong. Ternyata sama orang miskin tidak ngasih makan, ada orang yang minta bantuan tidak diberikan bantuan dengan berguna, sholatnya lalai, tukang pamer lagi. Itu namanya Islamnya masih abal-abal, masih lemah. Tapi kalau iman kuat, saya mau nanya anak dulu, adik-adik jawab ya, ibunya juga ikut jawab ya. Siapa pencipta langit? Ya Allah, semoga yang ikut nyanyi jawab saja lagunya, berikan rezeki yang banyak ya Allah, bisa turut bangun gedung sekolah jadi lebih besar lagi ya Allah, di sekolah kebanggaan masyarakat Patuh ya Allah. Siapa pencipta
Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin, pencipta api. Monggo kita nganyaraken anggen kita kanugrahan iman kami mengucap lafaz kalimat syahadat besarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abaiki raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Menyegarkan iman, memperbarui iman itu adalah bacaan doa sehari-hari bagi putra-putri kita di SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih. Itu yang doa yang sangat berkesan di hati. Disegarkan nikmat yang terbesar adalah iman. Adik-adik, siapa nama Tuhannya? Yakin? Emang pernah ketemu Allah? Allah ada enggak? Yakin? Benar? Emang beda Kak Bimo? Iya, orang lain Tuhannya kelihatan, Allah itu ada nggak kelihatan. Maka di sekolah ini anak-anak yang pertama dipun format, dipun dunungaken anggenipun gada iman. Adik-adik, Allah ada nggak? Kelihatan nggak? Allah itu laki-laki atau perempuan? Allah kok kayak manusia? Allah kok kayak binatang? Ada yang Tuhannya ada yang Tuhannya banyak bagi-bagi tugas, namanya nggak maha kuasa ya. Allah ada satu, nggak kelihatan. Ini hari apa anak-anak? Hari Ahad. Hari Ahad ada nggak Bu? Kelihatan nggak Ahadnya? Waktu itu ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Kita bernafas pakai apa namanya? Irong, masa udah. Yang kita hirup dari hidung apa namanya? Udara wonten boten? Ketinggian boten Pak? Udara, oksigen itu ada, tidak kelihatan, tapi ada ciptaan Allah. Orang mati hilang apanya? Nyawa. Nyawa menika wonten boten Bu? Ketok boten? Nyawa menika wonten senadyan boten ketinggal. Sapa sing tau ngentut? Apa warnanya kentut? Kalau hijau kebanyakan selebriti brokoli. Kenapa Bu? Untuk tugas Anda tidak kelihatan. Nah isi cili ini mulai itu nih. Nah wes kelas papat. Nah ibu-ibu ini udah beda. 6,5 skala Richter gempa bawean ya. Nah ini kentut itu ada meskipun nggak kelihatan, apalagi Allah yang maha kuasa mencipta. Kecil bagi Allah kalau nggak kelihatan. Allah ada, tidak kelihatan, tapi Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Itu Allah ada. Kupu-kupu sudah bertelur, telur pecah menjadi ulat, sang ulat telah menjadi kepompong, kepompong pecah jadi kupu-kupu. Urut namanya metamorfosa. Kupu-kupu bertelur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Tidak pernah terjadi kekacauan kehidupan. Ulat, kupu-kupu bertelur jadi dinosaurus, dinosaurus jadi ember, ember jadi handphone, akhirnya jadi upil. Nggak mungkin, ini namanya kacau. Karena kacau nggak ada ilmu pengetahuan. Itu kenapa urut? Karena ada yang ngurutin. Siapa yang ngurutin? Penciptanya kupu-kupu. Alam taro kaifa darallahu matala kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah
asluha tsabit wa faqha fis sama uti ukulaha kulahini bi terliha. Kesempatan bagi orang soleh tergerak hatinya untuk turut membesarkan Islam, dalam hal ini pendidikan Islam di kawasan kita. Pribadi yang baik itu pondasi ini pun akarnya kuat menghujam ke atas. Gambar ini pun asluha tsabit, akarnya menghujam ke tanah. Itu adalah iman pada Allah tuh yang gak terlihat, tapi hati kita bisa meyakini kebenaran Allah itu ada, Allah itu esa. Allah hanya ingin berkehendak dilihat oleh orang-orang yang beriman, beramal soleh, menjaga imannya dari kesyirikan. Besok dari surga kita melihat Allah. Allahnya bukan dalam surga. Emangnya surganya menampung Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi. Sing pengin pinangi Gusti Allah, sing sapa pengin ketemu Allah, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan mensekutukan Allah dengan apapun juga. Tanpa syirik hati kita, rohani kita nanti akan lihat Allah. Iman, ibadah, tubuh akhlak dan karya peradabannya. Bu, jenengan pengen putra kados putra, Bu? Soleh, punya anak yang soleh dan soleha. Soleh itu apa teman? Bu, Adik-adik, tahu anak soleh. tambah-tambahin. Berikan anggaripun damai menikah rajin cinta Islam saya mati la ilaha illallah Muhammad Islam yes. Sampai itu aja tambahannya Islam yes, kafir no, surga yes, neraka no, itu bid'ah. Bid'ah hasanah. Kalau mau amalan gitu nggak apa-apa, mau amalan itu kenapa sih? Ya soal akidah ibadah itu kawasan akidah dan sunnah ya. Nomor satu pun ditanggap ya, ikrarnya anak-anak tadi, ciri-ciri anak soleh itu adalah satu, rajin sholat, dua rajin ngaji, tiga orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, yang kelima yes. Apa soleh itu? Soleh menikah atau sipun apik, bocah ingkang apik, ananging apik pun menikah tambah sempurna, kamil sempurna, tamilan sempurna. Soleh itu baik yang sempurna. Ciri pertama adalah khair. Khair itu baik, menunjuk kepada baik yang terpilih, terbaik atau prestatif. Khairukum artinya terbaik di antara kalian man ta'allama Quran, yang belajar Quran wa 'allamahu dan kemudian mengajarkannya. Kuntum khairu ummati, khair terbaik. Nanti Bu, 1000 menungso. Hari kiamat tiba, lautnya meluap, lari, sembunyi. 1000 orang ingin masuk surga, 990 menikah mlebet neraka. Satu orang dari biliunan manusia tadi, satu berbanding 1000, maka dia yang masuk surga duluan. Itu orang yang khair, wajahnya putih bersih karena wudhunya. Khair artinya berkualitas, intelektualipun, emosionalipun, spiritualipun, saya finansialipun, atrositasipun. Ada yang namanya IQ, EQ, SQ, AQ, akalnya cerdas, hatinya cemerlang, dan orangnya gigih pantang menyerah, finansialnya sejahtera, terpenuhi, kemudian jadi kaya raya. Itu namanya orang yang thayyib, akalnya, emosionalnya, kecerdasannya teroptimalkan. Yang ketiga namanya Hasan.
Apa itu ahsan? Baik. Baik yang bagaimana? Hasan niku baik, apik ingkang endah. Islam itu tidak anti budaya. Justru Islam itu hadir untuk meluruskan budaya peradaban manusia yang menyimpang buat sengsara, ditata sing apik menurut Gusti Allah akan seperti ini, seperti itu. Ya? Jadi Islam itu datang justru anugerah karena meluruskan budaya. Ya? Toyib dan hasan, indah. Tulisannya, nyanyinya, gambarnya apik. Apa itu namanya indah? Berkesenian. Allah indah supaya indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Yang ketiga, empat adalah ma'ruf. Ma'ruf apa itu, Pak? Slogan kita dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Apa ma'ruf? Ma'ruf menika kesaenan ingkang bermanfaat bagi masyarakat luas, orang banyak. Lawannya mungkar, perbuatan yang dilakukan buruk merusak masyarakat yang luas banyak. Ma'ruf kerja bakti gotong royong, peduli anak yatim piatu, panti asuhan, orang jompo, beasiswa, ya, bikin lembaga pendidikan yang terbaik, memberikan santunan, sumbang bikin untuk ambulan dan lain sebagainya sampai perguruan tinggi. Itu namanya proyek-proyek kemakrufan, dan kita sudah berada dalam koridor, dalam jalur yang benar, yaitu dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Di sekolah ini anak-anak kita disibukkan dengan yang ma'ruf sehingga otomatis jauh dari yang mungkar-mungkar. Otomatis nih wis seneng ma'ruf arep mungkar iki, arep narkoba iki, arep pacaran iki, arep apa namanya, arep tawuran, sudah tidak punya rasa karena sudah menikmati nikmatnya perbuatan baik atau kemakrufan. Sibuk dengan yang ma'ruf, jauh dari yang mungkar otomatis. Yang terakhir namanya bir. Bir itu apa toh? Bir itu sami, Pak. Bir itu artinya adalah baik tapi yang sifatnya taat, berbakti. Birrul walidain, berbakti pada orang tua, ya. Al birru husnul khuluq, akhlak yang mulia. Al birru manittaqa, kepada Allah orang yang terbaik adalah orang yang takwa, taat, hati-hati dalam kehidupannya. Tepuk satu. Tepuk satu. Kalau bagi cerita salah seorang putra terbaik Muhammadiyah ingin dipun maringi asma Sudirman. Dikantuk ya Pak Ji, agar kita mengingati bahwa kita ini adalah para penerus perjuangan mata rantai dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, para pahlawan Indonesia. Sampai saat ini kita masih menjadi penerus perjuangan mereka, insya Allah. 27 September 45 Laut Jawa hampir marah. Di atasnya ada ratusan kapal perang dari Inggris Belanda yang mendekati Jakarta, negara yang masih punya 41 hari merdeka ini, akan kita taklukkan kembali. Bukan begitu, Jenderal? Betul, Kafir. Benar, Jenderal. Kita akan kalahkan mereka. Siapkan pasukan perang, tank, meriam, artileri. Taklukkan Jakarta. Wah, kemudian pasukannya berturun dari kapal-kapal itu. Terjadi serangan mendadak di kota Jakarta, Semarang, dan di Surabaya. Pasar bubar, jalanan kacau, ada yang sembunyi di ruko-ruko, lapak dagangan, masuk WC, melayu neng kuburan, malah lari kencang banget nabrak wong edan. Kacaulah kota Jakarta. Kemudian mereka hendak menyerang ke kantor perjuangan Jalan Pegangsaan Timur 56. Surat mereka, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat ke Jakarta.
suratnya itu adalah meminta Jakarta pindah ke Jogja saja. Januari 46, tanggal 2 bersiap-siap, tanggal 3, tanggal 2 malam sudah berangkat ke Jogja. Sembunyi-sembunyi gedung Pegangsaan Timur itu di belakangnya ada rel kereta api. Kereta api luar biasa merapat di pinggir gedung, dimatikan semua lampu. Presiden Soekarno, Pak Hatta, para menteri turun, masuk pelan-pelan ke dalam kereta tadi. Namanya kereta api luar biasa, ireng. Bahan bakarnya batu bara, uapnya menggerakkan mesin. Bila ditarik unitnya, nyemprot ireng aja ya. Raine ireng. Sampai di Jogja tanggal 4 disambut oleh rakyat Yogyakarta Indonesia dengan Merdeka! Hari tanggal 4 itu Jogja menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kita punya berapa ibu kota? Yang pertama di Jakarta, yang kedua Yogyakarta. Pas kelas kedua namanya ibu kota berikutnya pindah ke Bukit Tinggi. Yang keempat Bosito Borang, kita lihat perkembangannya saja, ya. Nek ono duitnya pindah ora yo ya. Sampai di Jogja 3,5 tahun dipun meragati kalian Keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Awas! Subuh pagi tanggal 19 Desember 48 ternyata Belanda nyerang lagi, adik-adik. Mereka pada mengungsi semuanya karena tidak menyangka secepat itu Belanda menyerang ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Manusia binatang apa saja itu ditembaki oleh orang-orang Belanda dan Inggris. 19 Desember 48. Mari pripun Mbak? Sri Sultan bersama Pak Karno. Nah, Pak Dirman Preso, Mas, yang lenggah di Bintaran, kemudian dalam keadaan sakit. Adik-adik, Pak Dirman, guru Purwaton kita, ya, guru SPG Muhammadiyah itu, beliau sedang sakit loh, paru-parunya tinggal separuh. Naik mobil, sampai di gedung agung, dia bilang pada Pak Karno, kami harap Paduka Presiden memimpin gerilya para tentara sebagaimana pernah Paduka sampaikan dalam pidato akan pimpin gerilya jika Belanda menyerang. Tapi Pak Karno berbeda pendapatnya sekarang. Pak Dirman kecewa banget. Tidak, Pak Dirman, saya dengan para menteri siap-siap akan diplomasi saja, ya, kita diplomasi. Tapi bukankah Belanda selalu ingkar dalam perundingan-perundingannya? Ingat zaman di Ponorogo, ingat berbagai perundingan yang lain, mereka ingkar, mereka khianati. Ya sudah, Pak Dirman aja yang gerilya, ya, saya akan diplomasi dengan Belanda, diplomasi diskusi. Ternyata benar, nggak sampai terjadi diskusi, malah Pak Karno ditangkap, Pak Dirman, Pak Hatta ditangkap, para menteri dibuang-buang. Ada yang ke Medan, di Toba, ada yang di Mentok, Bangka Belitung, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Ternyata benar. Rakyat sudah ketakutan, pemimpin sudah kita tangkap, kita menang. Tentara bagaimana? Halah kecil, itu ekstremis, itu fundamentalis, dia akan kita taklukkan dengan cepat. Pak Dirman menikah, saking gedung aku tidak ngadu mobil. Zaman dulu belum aspal jalannya, perpusen. Awalnya dikira bahwa sangoy Pak dokter, enggak laras terus pilih perang ini. Wes ini baik. Soal ibu, maksudnya Bu Alfiah. Oke, Pak Dokter Husen dengan jalan kaki menuju ke rumah
bilang matur sama Ibu Alfia, pengurus Aisyah Muhammadiyah waktu itu tahun 48. Bu, Pak Dirman badhe pimpin gerilya ning boten kagungan sangu. Oh iya, saya Pak Dokter, sekedar tegur mien. Bu Dirman masuk ruangan, buka lemari, mengambil kotak berisi uang perhiasan. Dipun copot antingipun, dipun copot gelang kalungipun. Pun niki mawon kagem ongkos perjuangan gerilya di Pak Dokter. Ditembak oleh orang sniper yang mentarget Pak Dirman karena 3 tentara saja yang menjadikan Indonesia masih ada. Mbahmu melu ya. Yuk tepuk tangan semuanya. Tuh warga perjalanan gerilya Pak Dirman. Tuh warga. Dunia terbuka matanya buat serangan yang menyeluruh agar mereka sidang di Amerika nanti. PBB, United Nations Organization, melihat Indonesia masih ada karena hanya tentara yang bersama rakyat yang akan bertahan menunjukkan kemerdekaan kita. Kemudian dipun ada di setunggalipun rencana untuk kembali menguasai kota Yogyakarta supaya PBB yang akan bersidang ya melihat United Nations Commission for Indonesia, kunci namanya timnya itu ya, menunjukkan Indonesia tidak kalah, masih ada kemerdekaannya. Berapa jarak yang ditempuh Pak Dirman jalan kaki perjuangannya? 1096 km jalan kaki Bu. Jam 6 pagi sirine berbunyi. Jogja dikuasai, perang besar menjadikan dunia terbuka, lalu berdunia memaksa Belanda meninggalkan Indonesia dalam konferensi meja dan tanpa Pak Dirman yang bertahan selama 4 bulan perjuangan 1069 km itu, Indonesia sudah terputus kemerdekaannya. Tanpa Bu Dirman yang menyumbangkan perhiasan pribadi untuk kemajuan Indonesia ini, perjuangannya mustahil juga. Qadarullah, ada orang-orang yang ambil peran untuk mewujudkan kemerdekaan, kemajuan dan kelestarian bangsa kita ini semuanya. Jenderal Sudirman, salah satu tokoh kebanggaan kita, teladan kita dalam soal pengorbanan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka.